さあ目を閉じて。次は私と勝負しん。 Anime ini menceritakan tentang seorang anak bernama Arel. Ia bukan anak biasa. Arel lahir dari dua sosok legendaris, putri pedang dan penyihir agung. Di dunia tempat mereka hidup, masa depan seseorang tidak ditentukan oleh mimpi, tetapi oleh bakat yang muncul sejak kecil. Karena itulah, Arel harus mengikuti upacara pemberkatan, sebuah ritual yang akan menentukan kelas dan masa depannya. Anak-anak yang ikut upacara itu biasanya langsung mendapatkan kelas sesuai garis keturunan mereka. Dan karena kedua orang tua Arel berasal dari kelas tingkat tinggi, keluarganya yakin hasilnya pasti luar biasa. Namun kenyataannya justru sangat berbeda. Dalam upacara itu, Arel dinyatakan tidak memiliki kelas sama sekali. Semua orang terkejut. Anak dari dua legenda, tapi tidak memiliki bakat apapun. Namun yang mengejutkan lagi, Arel sama sekali tidak merasa putus asa. Justru sebaliknya, ia memilih untuk menjadi lebih kuat dengan usahanya sendiri. Arel percaya satu hal, selama dia terus berlatih, kekuatan pasti akan datang. Suatu hari, Arel pergi ke tempat latihan dan bertemu dengan anak-anak seusianya. Tapi berbeda dengan Arel yang ingin berlatih serius, mereka justru hanya bermain-main sambil memamerkan kemampuan pedang mereka. Melihat itu, Arel langsung menantang mereka untuk latihan tanding. Awalnya, mereka menertawakan Arel. Anak tanpa kelas ingin menantang mereka, tapi karena Arel terus memaksa, mereka akhirnya menerima tantangan itu. Dan begitu pertarungan dimulai, semuanya langsung berubah. Gerakan Arel begitu cepat. Serangannya membuat lawan-lawannya kewalahan sejak awal. Bahkan mereka sampai kesulitan untuk menahan serangan bertubi-tubi dari Arel. Karena merasa tidak bisa menang sendirian, mereka akhirnya bekerja sama melawan Arel. Namun Arel tetap tenang. Saat kedua lawannya lengah, ia langsung maju dan menjatuhkan mereka berdua dalam satu serangan cepat. Sayangnya, alih-alih mengakui kekalahan, mereka malah menuduh Arel berbuat curang dan meminta tanding ulang. Di saat itulah, seorang gadis bernama Rena muncul. Rena langsung membela Arel. Menurutnya, alasan seperti itu tidak akan pernah berlaku di medan perang. Menang tetaplah menang. Tapi Rena juga memperingatkan Arel agar tidak menjadi sombong hanya karena berhasil mengalahkan dua orang sekaligus. Dan tanpa ragu, Rena langsung menyatakan bahwa dirinya akan menjadi lawan berikutnya. Sebagai anak dari kepala keamanan desa, Rena yakin dia bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari seorang pendekar. Pertarungan pun dimulai. Keduanya sama-sama luar biasa. Setiap tebasan terasa cepat dan tajam. Anak-anak yang menonton sampai tidak percaya bahwa Arel adalah anak tanpa kelas. Namun pada akhirnya, Rena berhasil memenangkan pertarungan itu. Ia mengalahkan Arel dengan teknik tebasan bilah ganda miliknya. Sejak hari itu, Arel berubah. Ia mulai berlatih jauh lebih keras dari sebelumnya. Setiap pagi dia sudah pergi sebelum matahari terbit, dan baru pulang ketika malam sudah datang. Bahkan kakak perempuannya mulai khawatir melihat kondisi Arel. Namun ibunya hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Arel pasti akan baik-baik saja. Karena sejak pertarungan itu, Arel terlihat jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Dan benar saja, Arel terus berlatih tanpa henti. Bahkan ia pergi ke hutan sendirian hanya untuk melatih pedangnya. Setelah melewati latihan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Arel berhasil menguasai teknik tebasan bilah ganda. Setelah berhasil menguasai teknik tebasan bilah ganda, kekuatan Arel meningkat drastis. Bahkan monster seperti goblin kini bukan lagi ancaman baginya. Dengan satu serangan cepat, Arel mampu mengalahkan mereka tanpa kesulitan. Namun suatu hari, saat sedang berlatih di hutan, tiba-tiba terdengar auman yang keras. Arel langsung menghentikan latihannya dan mengikuti arah suara itu. Dan ketika dia sampai di sana, dia melihat seseorang sedang diserang oleh hobgoblin. Orang itu ternyata adalah Rena. Gadis yang dulu pernah mengalahkannya kini berada dalam bahaya. Tanpa berpikir panjang, Arel langsung maju. Dengan teknik tebasan bilah ganda miliknya, hobgoblin itu langsung tumbang dalam sekejap. Setelah pertarungan selesai, Arel memberikan air suci untuk menyembuhkan luka Rena. Begitu Rena sadar, hal pertama yang dia tanyakan bukan tentang keselamatannya, tetapi tentang teknik yang digunakan Arel.
Arel pun menjelaskan bahwa dia berhasil menguasai tebasan bilah ganda hanya melalui latihan tanpa henti. Dan karena Arel masih belum bisa menerima kekalahannya di masa lalu, dia langsung menantang Rena untuk bertanding ulang. Kali ini, hasilnya benar-benar berbeda. Dengan teknik tebasan bilah ganda ketiga miliknya, Arel akhirnya berhasil mengalahkan Rena. Sementara itu, di waktu yang berbeda, sekelompok orang sedang melakukan perjalanan menuju kota pedang Brescia. Di antara mereka, ada seorang pendekar pedang dengan kelas lanjutan. Tapi saat kereta kuda mereka diserang oleh gerombolan monster OK, pendekar itu justru melarikan diri lebih dulu tanpa memikirkan siapapun. Husir bahkan sudah bersiap untuk kabur. Namun tiba-tiba, seorang pemuda turun dari kereta. Dan sendirian, dia mengalahkan seluruh gerombolan monster itu. Berkat aksi pemuda tersebut, mereka akhirnya bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat menuju kota pedang. 5 tahun sebelumnya, Arel pernah memperlihatkan teknik tebasan bilah ganda itu kepada ibunya. Awalnya, ibunya mengira Arel hanya sedang berhayal. Tapi setelah Arel menjelaskan bahwa dia benar-benar mempelajarinya melalui latihan keras, ibunya langsung menyadari sesuatu. Anak yang tidak memiliki kelas, ternyata memiliki bakat luar biasa. Sejak saat itu, ibunya mulai memandang Arel sebagai seorang jenius. Dan kini, di masa sekarang, Arel akhirnya tiba di kota pedang. Begitu sampai di sana, Husir langsung menyarankan agar Arel segera bergabung dengan sebuah syarikat. Karena dalam waktu dekat, akan diadakan turnamen besar yang diikuti oleh para pendekar pedang dari seluruh kota. Tanpa bergabung dengan syarikat, Arel bahkan tidak akan diizinkan ikut dalam turnamen itu. Saat sedang berjalan di kota, seorang wanita tiba-tiba mendekati Arel. Wanita itu sedang mencari anggota baru dan mencoba merekrut Arel ke dalam partinya. Tapi Arel langsung menolak. Cara wanita itu terlalu memaksa, dan Arel merasa syarikat tersebut pasti lemah karena sampai harus merekrut orang secara acak. Setelah itu, Arel mencoba mendaftar ke syarikat terbesar di kota. Namun dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Begitu mengetahui Arel tidak memiliki kelas, mereka langsung menolaknya tanpa berpikir 2 kali. Arel pun mencoba syarikat lain. Tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada satupun yang mau menerima anak tanpa kelas. Saat Arel mulai kehilangan harapan, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ibunya pernah memberinya sebuah surat rekomendasi untuk syarikat lamanya. Dan pada saat yang sama, wanita yang tadi kembali muncul. Namanya Lilia. Dia kembali menawarkan Arel untuk bergabung. Syarikat itu memang yang paling lemah di kota, bahkan hampir bubar karena kekurangan anggota. Tapi Lilia percaya satu hal. Arel adalah orang yang bisa membawa syarikat Dragon Fang kembali ke masa kejayaannya. Awalnya, Arel sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dengan syarikat itu. Namun semuanya berubah ketika dia mengetahui satu hal penting. Dragon Fang adalah tempat di mana ibunya dulu pernah berjuang. Karena itulah, Arel akhirnya memutuskan untuk datang dan melihatnya sendiri. Sayangnya, sambutan yang dia terima jauh dari yang diharapkan. Ketua syarikat langsung menyuruhnya pulang. Menurutnya, Dragon Fang sudah berada di ambang kehancuran dan tidak lagi membutuhkan anggota baru. Melihat situasi itu, Lilia pun mengira Arel tidak akan tertarik untuk bergabung. Tapi kenyataannya, Arel tidak punya pilihan lain. Tidak ada satupun syarikat yang mau menerimanya. Akhirnya, Arel tetap menandatangani kontrak. Namun setelah melihat data Arel, Lilia justru terkejut dan kecewa. Dia baru sadar bahwa Arel tidak memiliki kelas sama sekali. Padahal anggota yang mereka cari seharusnya adalah pendekar pedang atau kesatria dengan kemampuan bertarung yang jelas. Di saat suasana menjadi canggung, seseorang tiba-tiba datang. Dan ternyata, wanita itu adalah Raina, pendekar pedang yang dulu pernah dikalahkan Arel. Dalam 5 tahun terakhir, Raina telah berlatih tanpa henti. Dia yakin sekarang dirinya sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan tanpa ragu, dia langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan duel mereka yang belum benar-benar selesai. Pertarungan pun dimulai. Sejak awal, Arel langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Tebasan bilah ganda milik Raina terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Bahkan pedang yang dia gunakan sekarang 5 kali lebih berat dari dulu. Meski begitu, Arel tidak mundur sedikit pun. Karena selama 5 tahun ini, Arel juga tidak berhenti berkembang. Dia telah menguasai teknik bayangan,
salah satu kemampuan pedang tingkat tertinggi. Selain itu, dia juga mempelajari teknik serangan balasan langsung dari ibunya. Dan berkat semua itu, Arel tetap mampu mengimbangi bahkan melampaui Raina. Di sisi lain, kondisi Dragon Fang sendiri sebenarnya sangat buruk. Syarikat itu memiliki banyak utang dan hampir tidak memiliki anggota. Karena itulah, Lilia berencana memenangkan kompetisi syarikat yang akan segera diadakan. Jika mereka menang, hadiah turnamen itu bisa menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan Dragon Fang. Turnamen itu sendiri bukanlah pertandingan biasa. Mereka akan menghadapi para pendekar terkuat dari seluruh kota. Namun bukannya merasa takut, Arel justru terlihat semakin bersemangat. Baginya, turnamen itu adalah kesempatan sempurna untuk mempelajari teknik bertarung baru dari lawan-lawannya. Keesokan harinya, Lilia mengumumkan kabar penting. Dragon Fang akhirnya memenuhi syarat untuk mengikuti pertandingan tim. Dan mereka akan mendaftar ke kompetisi syarikat yang akan dimulai akhir pekan ini. Dalam turnamen tersebut, setiap peserta akan bertarung 1 lawan 1. Siapapun yang menang akan terus maju ke babak berikutnya. Jumlah maksimal anggota tim adalah 5 orang. Tapi Dragon Fang hanya memiliki 3 orang. Meski begitu, Lilia tetap optimis. Dia meminta semua anggota untuk memberikan kemampuan terbaik mereka. Sementara itu, Arel memperhatikan sesuatu yang menarik dari Rena. Selain memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, Rena juga memiliki skill ketangguhan, sebuah kemampuan yang bisa meningkatkan pertahanan tubuh secara drastis. Arel pun ingin mempelajari skill itu. Dan dengan serius, dia meminta Rena untuk memukulnya menggunakan sarung pedang. Tentu saja Rena langsung bingung dengan permintaan aneh itu. Namun Arel menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk memahami skill tersebut adalah dengan merasakannya langsung. Dia ingin belajar melalui pukulan itu. Awalnya Rena tidak percaya cara itu akan berhasil. Karena skill biasanya dianggap sebagai anugerah dari dewa. Namun saat Arel berhasil membuktikan bahwa dirinya bisa mempelajari skill hanya melalui latihan, Rena akhirnya percaya. Tanpa ragu lagi, dia setuju untuk membantu Arel menjalani latihan khusus. Keduanya mulai berlatih lebih keras dari sebelumnya, mencoba mendorong batas kemampuan masing-masing. Namun di tengah latihan itu, Lilia datang membawa kabar yang sama sekali tidak menyenangkan. Lawan pertama mereka di turnamen adalah serikat peringkat 1, Black Blade. Bukan hanya anggotanya yang terkenal sangat kuat, ketua mereka juga dikenal licik dan kejam seperti ular. Keesokan harinya, seluruh peserta sudah berkumpul di depan Koliseum. Meskipun pertandingan bahkan belum dimulai, hampir semua orang sudah yakin bahwa Dragon Fang akan kalah. Banyak penonton bahkan langsung memasang taruhan pada Black Blade tanpa ragu. Di saat yang sama, ketua Black Blade datang menghampiri mereka. Dengan penuh kesombongan, dia memperkenalkan pendekar pedang tingkat A miliknya sambil menertawakan Dragon Fang yang hampir bangkrut. Namun begitu pertandingan dimulai, semuanya berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang anak tanpa kelas seperti Arel mampu mengalahkan pendekar pedang tingkat A itu. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Arel bisa meniru skill lawannya dan langsung menggunakannya untuk serangan balasan. Dalam waktu singkat, pendekar tingkat A itu tumbang. Kemenangan itu membuat Lilia mulai percaya bahwa keajaiban benar-benar bisa terjadi. Dia yakin tim mereka mungkin saja bisa meraih 5 kemenangan berturut-turut. Pertandingan berikutnya dimulai. Kali ini, Arel harus menghadapi seorang pendekar pedang perisai. Lawannya hampir tidak memiliki celah. Setiap serangan Arel selalu tertahan oleh perisai besar itu. Namun Arel tidak menyerah. Dengan satu tendangan kuat, dia berhasil menyingkirkan perisai lawannya. Setelah itu, Arel langsung menyerang menggunakan berbagai teknik yang telah dia pelajari dari lawan-lawannya sebelumnya. Bahkan dia juga menggunakan skill milik pendekar pedang perisai itu sendiri, hantaman perisai. Dan seperti sebelumnya, Arel kembali keluar sebagai pemenang. Tapi anehnya, kemenangan itu justru membuat para penonton kecewa. Mereka tidak percaya bahwa Arel benar-benar tidak memiliki kelas. Banyak yang menuduhnya memalsukan identitas hanya untuk ikut dalam turnamen. Untuk meredakan keributan, panitia akhirnya memutuskan untuk memeriksa bukti kelas yang Arel serahkan sebelum kompetisi. Dan setelah diperiksa, hasilnya jelas. Arel memang benar-benar tidak memiliki kelas. Seketika, seluruh penonton terdiam. Lalu perlahan, mereka mulai bersorak. Dari yang awalnya meragukan, kini semua orang justru mendukung Arel.
Namun pertarungan belum selesai. Di pertandingan berikutnya, Arel harus menghadapi seorang samurai dari kelas lanjutan. Samurai itu dengan tenang mengatakan bahwa dia akan mengakhiri pertarungan ini dengan satu serangan mematikan. Meski sudah diperingatkan, Arel tetap maju tanpa ragu. Justru dia ingin melihat langsung seperti apa teknik mematikan itu. Begitu Arel masuk ke dalam jangkauan pedang, samurai itu langsung menyerang. Namun dalam sekejap, Arel menghilang dari hadapannya. Dengan kecepatan luar biasa, Arel berhasil menghindari serangan itu dan langsung muncul di belakang lawannya. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Arel mengakhiri pertarungan menggunakan teknik milik Putri Pedang. Dan dengan kemenangan itu, Dragon Fang akhirnya berhasil menjadi juara kompetisi. Malam harinya, Arel kembali berlatih bersama Raina seperti biasa. Namun suara latihan mereka terlalu keras. Sampai akhirnya ketua serikat, Rod, datang dan menegur mereka. Meskipun sudah diberitahu bahwa Dragon Fang baru saja memenangkan turnamen, Rod tetap bersikap pesimis. Menurutnya, kemenangan itu tidak akan berarti apa-apa. Dia yakin serikat mereka akan hancur begitu serikat-serikat besar mulai mengincar Arel. Tapi berbeda dengan Rod, Lilia justru semakin yakin. Dia percaya Dragon Fang bisa kembali menjadi serikat yang kuat seperti dulu. Dan agar Arel bisa mempelajari lebih banyak skill, Lilia menyarankan mereka untuk pergi ke Dungeon. Selain itu, Raina juga ingin mengasah kemampuannya sebelum mengikuti Piala Dewa Pedang. Keesokan paginya, Lilia mencoba membangunkan Arel dengan cara yang aneh dan sedikit nakal. Namun Arel langsung menangkapnya, mengikat Lilia begitu saja, lalu pergi meninggalkannya. Sementara itu, Raina masih tertidur di kamarnya. Dalam tidurnya, dia terlihat gelisah. Bahkan dia sempat menyebut nama ayahnya sambil mengigau. Setelah itu, mereka akhirnya bersiap dan berangkat menuju Dungeon. Setibanya di sana, mereka harus mengantri di depan segel teleportasi, sebuah portal yang bisa membawa para petualang langsung ke lantai manapun. Lawan pertama yang mereka hadapi adalah monster jirah hidup. Meskipun tubuhnya tertutup pelindung logam, pergerakan monster itu ternyata sangat cepat. Namun karena tidak memiliki kemampuan langka, Arel dan Raina berhasil mengalahkannya tanpa kesulitan. Saat mereka hendak turun ke lantai berikutnya, tiba-tiba seorang pria datang meminta pertolongan. Dia mengaku terkena jebakan yang mengerikan dan tidak bisa keluar karena rekan-rekannya masih berada di dalam Dungeon. Lilia langsung memanfaatkan situasi itu. Menurutnya, apapun yang terjadi di dalam Dungeon adalah tanggung jawab masing-masing petualang. Jadi jika pria itu ingin dibantu, dia harus memberikan imbalan terlebih dahulu. Karena takut ditinggalkan, pria itu akhirnya menyerahkan sejumlah uang. Namun Arel merasa ada sesuatu yang tidak beres. Darah yang keluar dari tubuh pria itu terlalu banyak untuk luka seperti itu. Tapi Lilia justru menganggapnya wajar karena perlindungan si pria sudah hilang. Akhirnya mereka mengikuti pria itu dan masuk ke sebuah pintu rahasia. Namun begitu mereka sampai di dalam, sesuatu yang buruk langsung terjadi. Mereka terjebak dalam perangkap teleportasi. Ternyata pria itu memang sengaja menipu mereka. Dia sebenarnya sedang menjalankan misi untuk memancing anggota Dragon Fang ke tempat tertentu atas perintah ketua serikat Black Blade. Tapi ada satu hal yang tidak dia duga. Perangkap teleportasi itu menyebar ke seluruh ruangan. Artinya, dia sendiri ikut terseret bersama Arel dan yang lainnya. Dan ketika mereka sadar kembali, mereka sudah berada di lantai terdalam Dungeon. Di sana, seseorang sudah menunggu mereka. Seorang pendekar dengan kelas tertinggi, Dewa Pedang. Begitu tiba di lantai terdalam Dungeon, sosok yang berdiri di hadapan mereka langsung bergerak. Pendekar dengan kelas Dewa Pedang itu menyerang Arel tanpa peringatan. Tubuh Arel terpental cukup jauh, tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Serangan itu sama sekali tidak memberi dampak besar. Skill perlindungan Arel ternyata sudah meningkat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihat hal itu, Dewa Pedang langsung menggunakan skill gravitasi untuk menahan pergerakan Arel. Tekanan yang luar biasa membuat tubuhnya terasa seperti ditarik ke tanah. Namun Arel tidak panik. Dia sudah pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Berkat latihan keras bersama ibunya, Arel tahu bagaimana cara membatalkan skill tersebut. Dalam sekejap, dia melepaskan diri lalu langsung melancarkan serangan balasan. Melihat itu, Raina langsung terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana Arel bisa mengetahui kemampuan seorang Dewa Pedang. Dan dengan tenang,
Arel menjawab bahwa ibunya juga memiliki kelas Dewa Pedang. Hanya saja selama ini dia sengaja menyembunyikannya agar tidak menarik perhatian. Beberapa hari kemudian, turnamen Piala Dewa Pedang akhirnya dimulai. Namun sejak babak awal, Lilia sudah harus gugur lebih dulu. Sementara itu, Arel justru terus melaju tanpa kesulitan sampai ke babak penyisihan final. Meski tahu Arel sangat kuat, Lilia tetap memperingatkannya untuk tidak meremehkan lawan. Karena di tahap ini, semua peserta bukan lagi pendekar biasa. Dan benar saja, lawan Arel berikutnya adalah seorang pendekar pedang sihir. Pendekar itu langsung menyerang menggunakan bola api bertubi-tubi. Sementara Arel hanya menghindar, perlahan mendekati lawannya sambil menunggu momen yang tepat. Menurut Arel, kemampuan menggunakan pedang dan sihir secara bersamaan memang sangat berbahaya. Namun sayangnya, kemampuan lawannya masih jauh di bawah level kelas lanjutan. Dan dalam waktu singkat, Arel kembali memenangkan pertarungan tanpa kesulitan berarti. Beberapa hari kemudian, Lilia mencoba mengajak ayahnya untuk menonton pertandingan semifinal agar bisa memberi semangat untuk Arel. Namun Rod awalnya menolak dan lebih memilih menghindar. Tapi saat Lilia mengatakan bahwa mungkin Rod takut pada seseorang bernama George, Rod langsung terpancing dan akhirnya ikut datang. Dan di Colosseum, pertandingan yang sebenarnya pun dimulai. Lawan Arel kali ini adalah George. Namun sejak awal, semua orang sudah merasa ada sesuatu yang aneh. Tubuh George terlihat tidak normal, seperti monster. Ternyata pedang yang dia gunakan adalah senjata terkutuk yang disegel oleh iblis. Dan iblis yang berada di dalam pedang itu akhirnya mengambil alih tubuh George sepenuhnya. George tidak lagi mengenali siapapun. Iblis itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Diorgelda, sosok yang dalam legenda pernah memanggil dewa jahat dan menghancurkan beberapa kota di masa lalu. Seluruh arena langsung panik. Para penonton tidak bisa melarikan diri karena Diorgelda sudah memasang penghalang di sekitar Colosseum. Semua orang terjebak di dalam. Namun di tengah kekacauan itu, masih ada satu orang yang tetap berdiri tanpa rasa takut. Orang itu adalah Arel. Tanpa ragu sedikitpun, Arel memutuskan untuk menghadapi Diorgelda sendirian. Dia yakin masih bisa mengalahkannya. Pertarungan terakhir pun dimulai. Arel langsung membuka serangan menggunakan skill langkah suci, salah satu teknik milik Dewa Pedang yang dulu pernah digunakan untuk mengalahkan iblis tersebut. Setelah menahan semua serangan, Arel akhirnya melakukan serangan balasan. Dengan teknik yang sama persis seperti milik Dewa Pedang, Arel melancarkan satu serangan penentu. Dan dalam sekejap, tubuh Diorgelda hancur dan iblis itu akhirnya berhasil dikalahkan. Namun ternyata, semuanya belum benar-benar berakhir. Kesadaran Diorgelda masih tersisa. Iblis itu mencoba menyelamatkan dirinya dengan merasuki tubuh orang lain. Dan orang yang dipilihnya adalah Rod. Meski Lilia dijadikan sandera, Arel tidak ragu sedikitpun. Di saat yang sama, Rod ternyata masih mampu mengendalikan tubuhnya. Dengan sisa kesadarannya, dia melemparkan pedang terkutuk itu ke arah Arel. Tanpa membuang waktu, Arel langsung menghancurkan pedang tersebut. Dan begitu pedang itu hancur, ancaman dari Diorgelda benar-benar berakhir. Setelah kejadian itu, nama Dragon Fang langsung dikenal di seluruh kota. Berkat kontribusi Arel dalam kompetisi, serikat itu akhirnya kembali hidup dan mulai menerima banyak anggota baru. Namun secara tiba-tiba, Arel justru meninggalkan serikat itu tanpa pamit. Di sisi lain, Arel pulang ke rumah bersama Husir seperti dulu. Tujuannya hanya satu, dia ingin menantang ibunya. Begitu sampai di rumah, ibunya langsung menyadari kedatangan Arel. Meskipun Arel sudah mencoba menghilangkan keberadaannya, Farah tetap mengetahui maksud putranya. Tanpa banyak bicara, dia langsung mengajak Arel pergi ke belakang gunung agar pertarungan mereka tidak menghancurkan rumah. Pertarungan ibu dan anak itu pun dimulai. Farah langsung menyerang menggunakan skill langkah suci, sementara Arel membalas dengan menggabungkan tebasan udara dan tebasan bilah ganda. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Suara benturan pedang mereka bahkan terdengar sampai ke seluruh kota. Di saat yang sama, Raina datang ke rumah Arel untuk mencarinya. Adik Arel membukakan pintu. Tapi begitu tahu Raina ingin bertemu kakaknya, dia langsung terlihat kesal dan menyuruhnya pergi. Tak lama kemudian, Arel dan ibunya kembali dari latihan. Meskipun Arel hanya menang tipis berkat stamina yang lebih unggul, Raina tetap menganggap itu sebagai pencapaian luar biasa.
Bagaimanapun juga, Farah adalah seorang dewa pedang. Setelah itu, mereka semua duduk bersama di ruang tamu. Raina akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya dia datang ke sana. Dia mengatakan bahwa dia tidak hanya ingin bertemu Arel, tetapi juga ingin meminta bimbingan. Tak lama kemudian, ayah Raina, Evans, datang untuk memberikan laporan. Dia langsung terkejut melihat putrinya berada di rumah itu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Farah justru menjawab dengan santai bahwa Raina datang untuk belajar menjadi pengantin di bawah bimbingannya. Raina langsung panik dan buru-buru meluruskan kesalahpahaman itu. Dan di hari yang sama, Arel juga memiliki rencana lain. Dia meminta ayahnya untuk mengajarinya sihir. Namun ayahnya langsung menganggap itu mustahil. Karena sihir bukan sesuatu yang bisa dipelajari begitu saja. Hanya orang yang memiliki bakat khusus dan energi sihir yang bisa menggunakannya. Tapi Arel tidak setuju. Dia yakin bahwa dirinya sebenarnya memiliki energi sihir, meskipun tidak memiliki bakat sihir sejak lahir. Arel mengatakan bahwa suatu hari dia pernah meminum sebuah ramuan, dan sejak saat itu dia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya. Mendengar penjelasan itu, ayahnya langsung terdiam. Lalu perlahan, dia mulai menyadari sesuatu. Bisa jadi energi sihir Arel memang sudah terbuka. Jika itu benar, maka Arel tetap bisa mempelajari sihir meskipun tidak memiliki bakat sejak awal. Akhirnya, ayahnya setuju untuk mencoba. Dia mulai mengajarkan Arel cara mengeluarkan energi sihir dari dalam tubuhnya. Dan yang mengejutkan, Arel berhasil melakukannya hanya dalam satu percobaan. Namun setelah itu, tubuh Arel langsung tidak kuat. Semua energi sihirnya terkuras habis dalam sekejap, dan dia langsung pingsan di tempat. Walaupun Arel adalah juara di kota pedang, dalam hal energi sihir dia masih sangat lemah. Bahkan mungkin masih lebih lemah dibanding anak kecil yang baru saja belajar menjadi penyihir. Dan sejak saat itu, Arel kembali memulai latihan baru. Dia bahkan membeli banyak ramuan agar energi sihirnya bisa terus terisi selama berlatih. Dan sekali lagi, Arel membuktikan satu hal. Meskipun dia tidak memiliki kelas, dia tetap bisa menjadi lebih kuat dengan usahanya sendiri. Namun suatu hari, suasana rumah itu tiba-tiba berubah. Mira menangis karena menemukan sebuah surat di kamar kakaknya. Di dalam surat itu tertulis bahwa Arel telah pergi ke kota sihir. Dan benar saja, Arel sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Dia diantar oleh kusir langganannya, bersama 3 penyihir muda yang juga ingin mendaftar ke institut sihir. Karena usia Arel dianggap terlalu tua untuk menjadi murid baru, anak-anak itu langsung mengira bahwa Arel pasti sudah sering gagal dalam ujian masuk. Namun Arel sama sekali tidak tersinggung. Dia tetap tenang dan santai menghadapi mereka. Bahkan ketika ditanya kemampuan apa yang dia miliki, Arel dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak punya keahlian khusus, dan bahkan tidak memiliki kelas. Mendengar itu, salah satu gadis langsung tertawa. Menurutnya, orang tanpa kelas hampir mustahil bisa diterima di institut sihir. Tapi sebelum percakapan itu berlanjut, perjalanan mereka tiba-tiba terhenti. Di depan mereka berdiri Raja Troll. Kaito langsung berpikir bahwa troll itu pasti lambat. Kaito menyerang lebih dulu menggunakan sihir bola api. Namun serangan itu sama sekali tidak memberi efek. Troll itu tidak bergerak sedikit pun. Di saat itulah Arel maju. Tanpa ragu, dia langsung menggunakan sihir eksplosion. Ledakan besar itu langsung membakar Raja Troll sampai menjadi abu dalam sekejap. Padahal, eksplosion adalah sihir merah tingkat tinggi yang biasanya hanya bisa digunakan oleh penyihir kelas agung. Melihat itu, sikap mereka terhadap Arel langsung berubah. Kaito segera meminta maaf atas ucapannya dan bahkan meminta izin untuk memanggil Arel dengan sebutan Master. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di kota sihir Alsbel. Begitu tiba, mereka langsung berpisah untuk menuju institut masing-masing. Arel pergi bersama Kaito ke institut merah, sementara yang lainnya menuju institut biru dan hijau. Saat proses pendaftaran dimulai, Arel sendiri merasa heran. Meskipun tidak memiliki kelas, dia justru langsung diterima. Bahkan seluruh tes berjalan dengan sangat mudah berkat kemampuan sihirnya yang luar biasa. Setelah menyelesaikan ujian di Institut Merah, Arel melanjutkan tes ke Institut Biru. Di sana, dia memperlihatkan sihir tingkat lanjut yang mampu menghancurkan target tanpa kesulitan. Dan setelah itu, Arel pergi ke Institut Hijau. Di tempat itulah dia melihat Koleto.
Koleto terlihat sangat gugup sampai kakinya gemetar. Dia bahkan belum berani mendaftar karena takut gagal. Namun berbeda dengan Koleto, Arel sudah terbiasa dengan kegagalan. Dia tidak pernah takut mencoba lagi, tidak peduli berapa kali dia harus jatuh. Karena itu, Arel menasihati Koleto. Menurutnya, satu kegagalan tidak akan pernah menghancurkan hidup seseorang. Yang penting adalah terus mencoba sampai berhasil. Kata-kata itu akhirnya membuat Koleto kembali berani. Dia pun memutuskan untuk mengikuti ujian. Namun saat ujian dimulai, Arel justru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Dia menggunakan sihir tornado yang sangat kuat. Dan bukannya termotivasi, Koleto malah kembali gugup, karena dia harus tampil setelah Arel. Setelah berhasil lulus dari Institut Hijau, Arel tidak langsung berhenti. Dia justru mengunjungi institut lainnya satu persatu. Dan ketika sampai di Institut Hitam, dia menemukan sesuatu yang berbeda. Tidak ada ujian masuk. Bukan karena mudah, tapi karena hampir tidak ada murid yang ingin belajar di sana. Karena itulah, Arel langsung diterima tanpa tes apapun. Setelah semuanya selesai, Arel akhirnya memegang kartu pelajar dari seluruh institut sihir. Awalnya dia mengira tidak ada masalah. Namun ternyata sebagian besar jadwal pelajarannya saling bertabrakan. Mustahil baginya untuk mengikuti semua kelas sekaligus. Untungnya, sistem kelulusan ditentukan dari nilai ujian. Artinya, selama dia bisa meminjam catatan dari teman-temannya, dia tetap bisa lulus tanpa harus hadir di semua kelas. Hari pertama pun dimulai. Arel memutuskan untuk mengikuti kelas di Institut Merah. Di sana, dia langsung bertemu seorang murid yang sangat angkuh dan sok akrab. Anak itu mengira Arel adalah penyihir berbakat. Tapi begitu mengetahui bahwa Arel tidak memiliki kelas, ekspresinya langsung berubah. Dalam pelajaran itu, mereka mempelajari bahasa sihir. Sekilas terlihat seperti materi dasar, tapi gurunya menjelaskan sesuatu yang penting. Jika seseorang benar-benar memahami bahasa sihir, dia bisa mengatur ulang mantra agar pelepasan sihir menjadi jauh lebih efisien. Dan tanpa disadari siapapun, Arel sebenarnya sudah melakukan itu sejak lama. Bahkan, dia sudah menguasai teknik yang termasuk ke dalam level tertinggi. Meski begitu, selama mengikuti pelajaran di berbagai institut, Arel belum menemukan tempat yang benar-benar membuatnya tertarik. Sampai akhirnya dia mengikuti praktik di Institut Hijau. Di sanalah Arel merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, dia belajar sihir terbang. Pada percobaan pertama, Koleto berhasil membuat tubuhnya melayang dengan stabil. Sementara itu, Arel justru mengalami kebalikan. Bukannya melayang, dia malah terlempar ke udara. Seorang murid langsung mengejeknya dan menyebut Arel tidak berbakat. Dengan penuh kesombongan, anak itu memamerkan kemampuan terbangnya di depan Arel dan Koleto. Dia bahkan mengatakan bahwa 2 bulan lagi akan diadakan balapan terbang. Dan menurutnya, Arel tidak akan pernah bisa ikut karena belum bisa terbang dengan benar. Namun bukannya menyerah, Arel justru tertarik. Sejak saat itu, setiap malam dia diam-diam berlatih terbang di sekitar asrama. Di waktu lain, Arel juga mulai sering mengunjungi Institut Hitam. Dia membaca berbagai buku sihir hitam yang ada di sana tanpa henti. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak biasa terjadi di kelas. Arel tiba-tiba menegur seorang guru karena mantra yang ditulis di papan tulis salah. Guru itu awalnya terkejut. Tapi setelah memeriksa kembali, dia menyadari bahwa Arel memang benar. Tanpa ragu, dia langsung memperbaikinya. Saat mengetahui bahwa Arel sudah menghafal hampir semua mantra, bahkan sampai mempersingkatnya, guru itu langsung meminta Arel maju ke depan. Dan Arel pun menuliskan seluruh mantra yang dia ketahui. Setelah melihatnya, guru itu hanya bisa terdiam. Menurutnya, Arel sudah memahami prinsip sihir dengan sangat baik. Tapi ada satu masalah besar. Mantra yang dibuat Arel tidak memiliki pengaman. Artinya, sihir itu bisa saja melukai penggunanya sendiri. Namun bagi Arel, itu bukan masalah. Karena dia memiliki satu hal yang tidak dimiliki orang lain. Perlindungan dari dewa. Bagi Arel, selama dia tidak mati, semua risiko itu bukan masalah. Melihat kemampuan Arel yang luar biasa, dia menyarankan Arel untuk mengikuti ujian promosi ke kelas 2. Namun sebelum Arel menjawab, seorang murid bernama Ross tiba-tiba berdiri. Tidak ingin kalah, dia juga meminta izin untuk mengikuti ujian promosi yang sama. Guru pun akhirnya mengizinkan keduanya.
Ujian itu sendiri tidak mudah. Ras mendapat giliran pertama. Begitu Minotaur itu menyerangnya, Rose langsung menggunakan sihir eksplosion yang sudah dia tingkatkan. Tapi sayangnya, Minotaur itu hampir tidak terpengaruh. Serangannya gagal, dan Rose pun harus menerima kenyataan bahwa dia tidak lulus ujian promosi. Meski begitu, pengalaman itu tetap menjadi pelajaran penting baginya. Setelah itu, giliran Arel, yang membuat situasi semakin sulit. Lawan yang harus dia hadapi justru lebih kuat karena kesalahan teknis. Tapi meskipun begitu, Arel tetap tenang. Dalam waktu singkat, dia berhasil mengalahkan Minotaur tersebut dan langsung lulus ujian promosi sihir merah. Namun Arel belum berhenti. Setelah itu, dia langsung mendatangi guru dari Institut Sihir Biru dan meminta izin untuk mengikuti ujian promosi juga. Guru itu langsung menolak. Karena ujian promosi hanya diadakan 1 kali dalam setahun. Tapi Arel tidak menyerah. Dia bahkan mengatakan bahwa aturan itu justru menghambat perkembangannya. Ucapan itu membuat guru tersebut marah. Akhirnya, Arel diberi 1 kesempatan. Jika dia bisa mengalahkan gurunya dalam duel 1 lawan 1, maka dia akan diizinkan ikut ujian promosi. Pertarungan pun dimulai. Guru Akademi Biru, Hengel, langsung menyerang lebih dulu menggunakan sihir Ice Storm. Tapi serangan itu sama sekali tidak memberi efek. Karena Arel langsung menahannya dengan perisai es. Setelah itu, giliran Arel menyerang. Dia menciptakan bongkahan es tajam yang muncul satu demi satu. Melihat itu, Hengel justru meremehkannya. Menurutnya, itu hanya sihir dasar. Namun kenyataannya sangat berbeda. Jumlah bongkahan es yang diciptakan Arel jauh lebih banyak dari yang dia bayangkan. Bahkan Hengel sampai terpaksa berlindung di balik dinding es miliknya sendiri. Karena pertahanannya terlalu kuat untuk ditembus dari depan, Arel langsung mengubah strateginya. Dia menyerang dari atas. Serangan itu akhirnya membuat Hengel tidak bisa bertahan lagi. Dan pada akhirnya, dia mengakui kekalahannya. Arel pun resmi diizinkan untuk mengikuti ujian promosi. Namun pencapaian itu masih belum cukup bagi Arel. Target berikutnya adalah promosi dari Institut Hijau. Sayangnya, dia kembali ditolak. Tanpa alasan khusus, tidak ada murid yang boleh mengikuti ujian promosi lebih awal. Namun Arel akhirnya mengetahui satu cara. Jika kepala sekolah sendiri yang memberi izin, maka dia pasti boleh ikut ujian promosi. Masalahnya, kepala sekolah hampir tidak pernah menemui murid biasa. Dan satu-satunya cara untuk menarik perhatiannya adalah dengan menjadi juara dalam balapan terbang. Beberapa minggu kemudian, turnamen penyihir tahunan akhirnya dimulai. Dan bagi Arel, ini bukan hanya soal kemenangan. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa anak tanpa kelas bisa melampaui semua batas. Balapan penyihir tahunan akhirnya dimulai. Semua peserta harus melewati setiap institut sihir sebelum menuju gerbang utama kota. Jumlah pesertanya sangat banyak, tapi sejak awal perlombaan sudah terlihat siapa yang benar-benar siap dan siapa yang tidak. Beberapa peserta langsung terjatuh dan tereliminasi. Ada juga yang menabrak tribun karena terbang terlalu rendah. Perlombaan itu berubah menjadi ujian keberanian sekaligus ketahanan. Hingga akhirnya hanya tersisa 15 peserta yang memimpin di barisan depan. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Dione. Dia dikenal sebagai Dewa Langit oleh para penggemarnya. Dan julukan itu bukan tanpa alasan. Dione adalah juara bertahan yang sudah memenangkan 3 balapan terakhir. Bagi banyak orang, dia adalah kandidat terkuat untuk menang lagi tahun ini. Namun di sisi lain, 2 murid tahun pertama justru menjadi sorotan. Arel dan Saik berhasil melewati gerbang tanpa kesulitan. Dan sekarang, mereka mulai mengejar dari belakang. Sementara itu, Dione terbang sendirian di posisi terdepan. Dia tidak ingin dikalahkan oleh para pemula. Karena itu, dia langsung menambah kecepatan dan memperlebar jarak sejauh mungkin. Di tengah balapan, Saik tiba-tiba melambat. Energinya habis, dan dia tidak mampu lagi mengejar. Tapi Arel justru melakukan sebaliknya. Dia terus mempercepat kecepatannya hingga akhirnya mampu menyamai Dione. Melihat itu, sang juara bertahan akhirnya menunjukkan kemampuan sebenarnya. Dione kembali meningkatkan kecepatannya, sampai Arel hampir tidak bisa mengimbanginya lagi. Tapi meskipun sudah mencapai batasnya, Arel tetap tidak menyerah. Dia menggunakan teknik yang hanya dia miliki. Menendang udara.
Seolah-olah ada pijakan tak terlihat di sana. Dengan cara itu, Arel kembali mengejar dan menempel ketat di belakang Dione. Keduanya terbang berdampingan tanpa memberi celah sedikit pun. Namun tantangan sebenarnya muncul di depan. Sebuah tikungan tajam yang memaksa para peserta memilih antara aman atau berani. Dione memilih menurunkan kecepatan agar bisa berbelok dengan stabil. Tapi Arel melakukan hal yang sama sekali berbeda. Dia tidak mengurangi kecepatan sedikit pun. Dengan kekuatan lengannya yang luar biasa, dia memutar arah di tikungan itu dengan kecepatan penuh. Dan pada momen itulah semuanya berubah. Arel berhasil menyalip Dione dan keluar sebagai pemenang balapan. Kemenangan itu membuatnya berhak menerima promosi kenaikan kelas langsung dari kepala sekolah. Namun bagi Arel, itu masih belum cukup. Target berikutnya adalah ujian promosi ke kelas kuning. Sayangnya, jadwal institut terlalu padat. Dia diminta menunggu 2 bulan lagi sebelum bisa mengikuti ujian tersebut. Bagi Arel, menunggu selama itu bukan pilihan. Karena dia sudah menciptakan sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya. Sebuah golem. Seorang guru yang meneliti golem langsung tertarik. Dia bahkan menawarkan Arel untuk menjadi asistennya agar bisa memamerkan golem itu secara resmi. Tanpa ragu, Arel langsung menerima tawaran tersebut. Namun kenyataannya tidak seindah yang dia bayangkan. Guru itu ternyata hanya ingin memanfaatkan Arel sebagai alat untuk menguji golem buatannya sendiri. Dalam acara unjuk bakat, guru tersebut memperlihatkan golem tempur yang terbuat dari tanah. Sementara itu, Arel menampilkan golem ringan yang dibuat dari logam dan diperkuat dengan sihir alkemia. Melihat bentuknya yang ringan, guru itu langsung meremehkan. Dia yakin golem milik Arel akan hancur hanya dengan satu serangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Golem logam milik Arel tetap berdiri dengan kokoh, sementara golem tanah yang menyerangnya malah hancur berkeping-keping. Saat itulah sang guru mulai menyadari sesuatu. Anak tanpa kelas ini benar-benar berbeda. Arel pun memohon kepada gurunya untuk membantunya mengikuti ujian promosi. Namun sang guru hanya memberi satu syarat. Arel harus bergabung dengan laboratorium riset golem miliknya. Tanpa ragu sedikit pun, Arel langsung menerima syarat itu. Setelah itu, Arel menuju Institut Putih untuk menjalani ujian berikutnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang penguji bernama Kaede. Tanpa banyak basa-basi, Kaede langsung mengajak Arel menuju sebuah tempat yang tidak biasa, makam keluarga kerajaan. Ujian itu dimulai di sana. Begitu memasuki makam, Arel langsung berhadapan dengan para undead yang berkeliaran di dalamnya. Namun bukannya panik, Arel justru berjalan dengan tenang. Ia hanya merapalkan satu mantra, dan dalam sekejap, semua undead itu langsung musnah tanpa perlawanan berarti. Melihat kekuatan sihir yang ditunjukkan Arel, Kaede tidak perlu berpikir lama. Ia langsung menyatakan Arel lulus. Namun perjalanan Arel belum selesai. Ia masih harus pergi ke institut terakhir, Institut Hitam. Sayangnya, setibanya di sana, Arel justru mendapatkan kabar yang mengecewakan. Institut Hitam ternyata tidak memiliki ujian promosi untuk naik kelas. Merasa ada yang aneh, Arel kemudian bertanya pada Latalia tentang sebuah ruangan misterius yang terletak di belakang perpustakaan. Dan ternyata, ruangan itu dulunya digunakan untuk menguji sihir yang terdapat di dalam buku-buku kuno. Tanpa ragu, Arel langsung mencoba salah satu buku sihir di sana. Namun buku yang ia pilih bukanlah buku biasa. Buku itu berisi sihir terlarang yang bisa mengubah manusia menjadi iblis. Dan tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari dalam buku itu, muncul seorang iblis yang ternyata sudah lama tersegel di sana. Tanpa menunggu lama, iblis itu langsung menyerang Arel. Arel mencoba melawan, tetapi ia menyadari satu hal yang mengerikan. Ia tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Tubuhnya ternyata sudah terjebak di dalam lingkaran sihir milik sang iblis. Namun Arel tidak menyerah. Tanpa menggunakan sihir, ia langsung menyerang dengan tongkatnya. Dalam satu gerakan cepat, Arel menebas kepala iblis itu, lalu terus menyerangnya tanpa henti sampai kekuatan sihir iblis itu benar-benar habis dan tubuhnya mengecil. Akhirnya, iblis itu kalah. Dan tanpa membuang waktu, Arel langsung menggunakan sihir kontrak untuk menjadikannya sebagai budak. 6 bulan pun berlalu. Di sebuah rapat besar yang dihadiri oleh seluruh kepala institut sihir, satu hal langsung terlihat jelas. Institut Hitam diperlakukan seperti sampah.
Mereka direndahkan karena dianggap tidak pernah melakukan riset yang benar. Akibatnya, Institut Hitam hanya mendapatkan pendanaan yang jauh lebih kecil dibandingkan institut lainnya. Mendengar keputusan itu, Kepala Sekolah Institut Hitam, Black Rakuro, tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Sementara itu, di luar sana, seluruh kota sedang bersiap untuk sebuah acara besar, Festival Megalord. Festival itu akan mempertemukan 6 institut sihir dalam sebuah pertandingan besar. Dan Arel sendiri akan ikut bertanding di kelas pemula. Namun pada malam yang sama, Black Rakuro diam-diam melakukan sesuatu yang berbahaya. Ia mencoba melakukan ritual terlarang untuk memanggil monster terkuat dari dunia iblis, dengan satu tujuan, menunjukkan bahwa Institut Hitam tidak selemah yang mereka kira. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Begitu makhluk itu muncul, tanpa ampun, iblis tersebut langsung menelan Black Rakuro hidup-hidup.